Shalom dan selamat berjumpa kembali kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh saudara-saudara pendengar. Kembali kepada pertemuan kita dalam renungan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang ingin saya berkongsi kepada kita, saya ambil daripada dua teks firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya akan membaca firman Tuhan seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, daripada kedua teks firman Tuhan ini, saya ingin berkongsi kepada kita tentang mengucap syukur. Mengucap syukur. Ucapan syukur adalah sesuatu perkara yang biasa kita dengar, tetapi terkadang kita tidak mengerti ataupun kita kurang menyadari bahwa ada juga banyak orang yang tidak mengerti ataupun dia tidak mau mengucap syukur di dalam kehidupannya untuk banyak perkara. Jadi mengucap syukur untuk hal yang menyenangkan adalah suatu perkara yang biasa, dan saya kira bahwa semua orang boleh ataupun boleh saja mengucap syukur untuk hal-hal ataupun perkara-perkara yang baik. Tetapi bagaimana dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik yang berlaku di dalam kehidupan kita? Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa walaupun kita sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal dan atas segala sesuatu. Dalam segala hal dan atas segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita seorang ibu yang memiliki dua orang anak, dan dua anak ini memiliki profesi yang berbeza ataupun memiliki usaha, dan kedua anak ini adalah seorang pengusaha, dua-dua. Dan yang satu pengusaha ice cream dan yang satu adalah pengusaha baju hujan. Jadi ibu ini ketika hujan ataupun musim hujan dia sangat mengeluh. Dia berkata bahwa tentu saja anak saya yang bisnisnya adalah ice cream tidak akan laku. Karena tentu saja orang yang dalam keadaan sejuk ataupun dingin seperti itu tidak akan mau untuk makan es krim pasti. Tetapi kalau musim kemarau pada sebaliknya, ibu ini juga merasa tidak bersyukur ataupun dia mengeluh. Dia katakan bahwa tentu saja anak saya yang berjualan baju hujan tidak akan laku usahanya, karena orang tidak akan pasti membeli baju hujan kalau musim kemarau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar daripada hal ini, seharusnya ibu ini juga harus mengucap syukur. Ketika hujan, dia juga mengucap syukur bahwa anak dia yang bisnis baju hujan akan laku. Kalaupun musim kemarau, dia berkata bahwa bersyukur sebab anaknya juga akan mengalami usaha yang baik. Di musim yang panas pasti orang akan membeli ice cream. Jadi baik hujan ataupun kemarau, tentu seharusnya ibu ini mengucap syukur. Demikian dalam kehidupan kita. Apa kondisi yang kita alami sekalipun kita haruslah mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub ketika melalui satu masa yang rumit, yang sangat kritikal di dalam kehidupannya. Semua harta kekayaannya habis, anak-anak kesayangannya juga mati. Tetapi Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayub bersyukur. Tetapi akhirnya daripada kehidupan yang sulit yang dilalui oleh Ayub, dia juga diberkati oleh Tuhan secara berkelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, seolah-olah doa kita tidak didengar oleh Tuhan, perlukah kita bersyukur? Firman Tuhan katakan, bersyukurlah. Saya ingin mengambil satu pengalaman ataupun menceritakan pengalaman hidup ketika saya bersama dengan keluarga di masa kami belajar di seminari ataupun di sekolah Alkitab. Saya ingat itu pada
tanggal 10 ya, pada tanggal 10 bulan 12 2010. Waktu itu anak kami yang pertama masih kecil. Jadi kami pada malam itu, ini ada pada malam hari, ketika itu kami ada di gereja. Karena di gereja ataupun di seminari atau di sekolah Alkitab itu kami sedang merayakan hari Christmas ataupun hari Natal. Jadi setelah habis acara ibadah, saya melihat keluar dari gereja, rumah tempat kami tinggal itu terbakar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu secara manusia kami sangat merasa bersedih hati. Dan hampir saja kami meninggalkan sekolah waktu itu. Tetapi karena kami dikelilingi oleh banyak orang yang memberi kami semangat dan dorongan, dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan memberi kami kekuatan dan Tuhan memberi kami kemampuan untuk terus melangkah, dan hari ini kami menjadi hamba Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya marah dengan Tuhan ketika itu. Saya berkata bahwa mana janji firman Tuhan yang berkata bahwa para malaikat tentara surga akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Mana mungkin saya ketika itu ataupun kami sekeluarga pada waktu itu sedang berada di alam pendidikan teologi, bahkan hampir menyelesaikan pendidikan pada waktu itu, tapi kami sedang berhadapan dengan musibah yang begitu berat sekali. Karena bagi saya harta yang kami ada pada waktu itu sudah habis. Yang hanya ada pada kami adalah baju ataupun pakaian kami ketika berada di gereja. Tapi puji Tuhan saudara, kami bisa melewati segala hal ini. Jadi dalam hidup kita ada banyak perjalanan, pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Entah itu menyenangkan ataupun menyakitkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan meminta kita untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering dilupakan oleh kita juga atau kita abaikan dalam kehidupan kita adalah berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Salah satu adalah contoh kesehatan ataupun kesembuhan. Dan seringkali kita berkata bahwa kalau kita sembuh itu hanya karena usaha kita untuk pergi berjumpa dokter, menjaga kesehatan secara teratur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan bekerja lewat kesembuhan ataupun sakit penyakit yang ada pada kita. Mendapat pekerjaan, contoh. Dan kita juga berkata bahwa saya memiliki pekerjaan ini karena saya layak untuk berada di sini. Mungkin karena pendidikan kita tinggi barangkali. Tetapi saudara, bahwa semua yang ada pada kita adalah karena Tuhan. Dan salah satu yang saya sering lihat juga adalah mendapat makanan dan minuman ataupun keserangan dalam kehidupan ini. Saya melihat ini di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki, percayalah bahwa Tuhan bekerja di dalam semua itu. Oleh yang demikian, mengucap syukurlah kepada Allah dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan untuk hari ini menjadi berkat dan menguatkan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.